Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa GoTV dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan program terbaru kami dari GoTV, yang mana dalam program ini kami akan membahas isu-isu terkini yang ada di tengah masyarakat, dengan mengundang narasumber-narasumber yang potensial dan berkompeten untuk membahas isu-isu tersebut. Bersama saya, Muhammad Nazarullah, inilah Asumsi. HUT Otonom Kota Tanjung Pinang, sebagaimana yang kita ketahui, merupakan satu agenda rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Pemko Kota Tanjung Pinang, yang dimana setiap tahun kita akan merayakan keberhasilan Kota Tanjung Pinang menjadi kota otonom. Tahun ini merupakan tahun ke-21 tahunnya Pemko Tanjung Pinang menjadi kota otonom atau kota yang mandiri. Selama berdiri sebagai kota yang otonom hingga menjadi ibu kota Provinsi Kepri, banyak hal yang telah berubah dari wajah kota yang kita kenal, Kota Gurindam ini. Sejarah kepemimpinan Kota Tanjung Pinang sebagai kota otonom dimulai dari terpilihnya Suryatati Abdul Manan sebagai wali kota pertama, dan kemudian dilanjutkan oleh generasi penerusnya. Sepanjang roda pemerintahan Kota Tanjung Pinang yang berjalan, pembangunan demi pembangunan mulai tampak di ibu kota Provinsi Kepri ini. Begitu pula dengan prestasi-prestasi yang ditorehkan di kancah nasional maupun regional. Namun, pencapaian tersebut apakah telah menjawab tantangan dan cita-cita berdirinya Kota Tanjung Pinang sebagai kota yang otonom? Berikut kita akan bahas hanya di Asumsi. Dan saat ini saya sudah bersama dua narasumber yang luar biasa. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik, Bro Darul. Jadi apa kesibukan, Bang? Sekarang kesibukan memimpin Kadin Kota Tanjung Pinang bersama teman-teman. Dan satu lagi narasumber kita yang luar biasa, senior kita, akademisi, pengamat politik, pemerhati, dosen ya Pak, ya. Pak Zamzami Abdul Karim. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, Bro Darul ya. Bro Darul. Ya alhamdulillah sehat ya. Kesibukan selain mengajar? Ya selain mengajar ya meneliti, menulis dan sebagainya. Masih bersepeda sebagai selingan untuk menjaga kebugaran. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa, ada otak yang sehat juga. Nah, mungkin ini kita bisa buka pertama pertanyaan kita di pembahasan kita kali ini, yang akan membahas tentang HUT Otonom Tanjung Pinang yang ke-21 tahun. Kalau kita lihat mungkin umur 21 tahun sudah dewasa ya Pak ya, Bang ya. Ya. Kemudian mungkin saya pertama kali mungkin mau nanya ke Pak Zamzami. Pak Zamzami mungkin senior kita di sini di Tanjung Pinang ini, mungkin pernah merasakan, punya pengalaman, sejauh pengalaman Bapak nih, bagaimana sejarah Kota Tanjung Pinang khususnya dalam hal menuju statusnya menjadi kota otonom? Ya, saya ingat tahun 2002 ya, Tanjung Pinang itu ditetapkan sebagai kota otonom sebenarnya. Sebelumnya Tanjung Pinang itu ditetapkan sebagai ibu kota untuk Provinsi Kepri yang dibentuk dan diperjuangkan pada awal reformasi sebenarnya, yang kemudian disahkan pada tahun, sebenarnya hampir-hampir sama ya dengan pengesahannya kota otonom ya. Dulu sebagai kota, pemerintahan kota, Tanjung Pinang ini kan masih di bawah kabupaten atau masih dalam lingkup Kabupaten Kepulauan Riau, dan Tanjung Pinangnya itu sendiri sebagai kota administratif. Kota administratif itu adalah status kota kecil sebenarnya yang pemerintahannya bersifat administratif, di mana kepala pemerintahannya atau disebut dengan wali kota, dia merupakan wakil dari pemerintah pusat. Karena dia sifatnya administratif, dalam struktur pemerintahan itu dia tidak bersifat otonom. Ya, yang otonom itu adalah kabupatennya, waktu itu Kabupaten Kepulauan Riau. Nah, dengan disahkannya Undang-Undang 22 tahun 1999 dulu, maka dibuka keran keleluasaan untuk daerah-daerah baru atau daerah-daerah yang tadi disebut dengan daerah tingkat 2. Daerah tingkat 2 itu kan sebenarnya kabupaten, kota ya.
di dalam undang-undang yang lama itu berubah menjadi daerah otonom. Ya. Daerah otonom itu artinya daerah yang memiliki hak untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga sendiri secara otonom. Dengan demikian dikatakan otonom, dia harusnya mandiri. Dikatakan mandiri, dia memiliki pendapatan sendiri, dia memiliki pemerintahan sendiri, dan dia bisa mengatur urusan rumah tangga sendiri. Nah, itulah yang dulu mungkin diperjuangkan oleh teman-teman di Kota Tanjung Pinang di bawah, saya kira waktu itu peran Bu Tati sebagai wali kota administratif, yang kemudian beliau diangkat sebagai wali kota definitif di wali kota otonom Kota Tanjung Pinang sejak 2002 itu sangat berperan ya. Beliau tentu tahu bagaimana kenapa Tanjung Pinang perlu menjadi kota otonom. Selain ada daerah-daerah yang lain. Karena Tanjung Pinang waktu itu sudah mendapat mandat sebagai ibu kota provinsi. Kenapa waktu itu tidak dipilih Batam sebagai wilayah daerah yang sebenarnya relatif lebih maju dari segi ekonomi ya, karena dia ditetapkan sebagai kawasan industri dan perdagangan. Karena Tanjung Pinang itu memang punya sejarah dari dulu. Ada akar sejarahnya bahwa Tanjung Pinang menjadi pusat pemerintahan bahkan sejak zaman Belanda ya. Karena dia merupakan wilayah keresidenan Belanda di daerah Sumatera Timur nih kalau saya. Jadi Tanjung Pinang menjadi pusatnya. Oleh karena Tanjung Pinang punya sejarah yang panjang sebagai pusat pemerintahan, saya kira menjadi kota otonom, menjadikan Tanjung Pinang sebagai kota otonom itu sebenarnya bukan hal yang istimewa, tetapi dia menjadi tantangan yang sebenarnya menjadi tanggung jawab dan tantangan bagi para penghuninya ya, penghuni kota otonom. Karena menjadi kota otonom seperti yang saya katakan tadi, mereka harus memiliki kemandirian. Otonom itu artinya mandiri ya. Kemandirian di bidang apa? Kemandirian di bidang ekonomi, kemandirian di bidang pemerintahan, politik, dan regulasi. Walaupun undang-undang kita atau negara kita itu tetap menganut negara kesatuan, sehingga walaupun ada daerah yang namanya otonom, dia tetap merupakan bagian kesatuan yang harus tunduk kepada regulasi dari pemerintah nasional. Nah, di situ mungkin tantangan yang harus dimainkan oleh para stakeholder di pemerintahan otonom ini, pemerintahan kota otonom Tanjung Pinang ini. Saya penasaran mungkin Pak Zam, tadi ada sedikit peran dari Bu Wali Kota pertama kita. Adakah tokoh-tokoh lain yang mungkin 1-2 orang yang Pak Zam ingat? Oh banyak, saya kira banyak. Ibu Tati itu kebetulan karena dia pemegang mandat pemerintahan waktu itu ya, sebagai wali kota administratif waktu itu. Tentu banyak tokoh-tokoh ya, terutama tokoh-tokoh mereka yang berasal dari yang dulu banyak duduk di DPRD Kota Tanjung Pinang ketika ketika Kepulauan Riau itu dimekarkan ya. Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten waktu itu, yaitu Kabupaten Bintan atau Kepulauan Riau sendiri, kemudian Karimun dan Natuna. Nah, lalu Tanjung Pinang gimana? Nah, Tanjung Pinang membentuk pemerintahan sendiri namanya kota otonom pada tahun 2002 ya. Sedangkan yang lain Bintan, Kepri, Karimun dan Natuna itu sudah terbentuk menjadi kabupaten sebagai daerah otonom itu jauh sebelumnya, itu tahun 2001 seingat saya ya. Jadi tokoh-tokoh banyak, saya tidak bisa sebutlah satu-satu saking banyaknya ya. Tetapi yang menonjol, kenapa saya sebut Bu Tati, karena kebetulan beliau yang memimpin Kota Tanjung Pinang ya. Mungkin kalau kita boleh sebut, teman-teman yang duduk di DPRD yang mewakili Kota Tanjung Pinang juga punya peran waktu itu. Sebut saja misalnya almarhum Raja Mansur ya, atau ya sekarang masih banyak seperti rekan dari LSM seperti Juprianto. Yang saya ingat beberapa nama seperti itu, dan saya kira banyak yang lain tokoh-tokoh kita. Oke, kita beralih ke Bang Ade Angga nih. Bang Ade, mungkin pada waktu terjadinya sejarah kota otonom ini, Bang Ade mungkin bisa melihat ya, dari awal sampai akhir kita berada di posisi sekarang ini. Ya. Kita masih di konteks sejarahnya nih Bang. Ya.
apa catatan yang mungkin bisa Bang Ade bagikan? Ya, jadi memang zaman Bang Zamzami dengan zaman saya ini kan jauh berbeda nih. Kita pada fase usia yang berbeda. Oh ya, kebetulan Bung Ade Angga waktu itu masih sebagai aktivis mahasiswa, namanya betul. IMTA ya? IMTA. Ya, Ikatan Mahasiswa Kota ya? Betul. Nah, jadi saya ingat betul pada saat pembentukan kota otonom ini kami masih mahasiswa. Ya. Nah, apa yang bisa kami lakukan ketika di lingkungan mahasiswa adalah kita menginisiasi pembentukan Ikatan Mahasiswa Kota Tanjung Pinang. Ya. Seperti yang dikatakan Bang Zamzami tadi. Kebetulan saya adalah ketua panitia pendiri. Jadi ketua pendiri Ikatan Mahasiswa Tanjung Pinang itu saya. Kami kumpulkan mahasiswa asal Kota Tanjung Pinang di Pekanbaru. Kebetulan jumlahnya cukup banyak, ya. Memang waktu itu yang paling banyak itu kami ingat Karimun, ya. Kemudian Natuna, Anambas itu banyak, dan kemudian teman-teman Tanjung Pinang. Jadi dari berbagai kampus, dari Universitas Islam Riau, Universitas Riau, kemudian Universitas Lanjang Kuning, dari IAIN waktu itu. Nah, kita berkumpul, sudah kita satu visi, kita bentuk yang namanya Ikatan Mahasiswa Kota Tanjung Pinang. Nah, Ikatan Mahasiswa Kota Tanjung Pinang inilah menjadi organ dalam rangka mendukung waktu itu program-program Tanjung Pinang sebagai kota otonom. Nah, kita ingat betul kawan-kawan itu dilantik oleh Bu Suryatati Amanat. Kemudian SK-nya pun SK oleh Ibu Tati, Wali Kota Tanjung Pinang pada masa itu. Sebagai mahasiswa waktu itu, Bang? Masih mahasiswa. Sebagai mahasiswa waktu itu, apa sih, Bang, catatan yang mungkin Abang ingat nih, kira-kira? Ya. Sebuah perjuangan yang dilakukan dari mungkin bagian dari mahasiswa ini kan agen perubahan mungkin waktu itu ya. Ya. Nah, ini apa catatan penting yang mungkin? Ya, layaknya mahasiswa, layaknya forum-forum musyawarah mahasiswa itu sebetulnya ya, itu pasti melahirkan pemikiran-pemikiran, pergulatan-pergulatan intelektual yang lahir dari keputusan-keputusan musyawarah itu. Nah, pembentukan Ikatan Mahasiswa Kota Tanjung Pinang waktu itu tidak sekedar melahirkan figur untuk memimpin Ikatan Mahasiswa Kota Tanjung Pinang, tetapi kita ingat waktu itu kita ada membahas apa masukan-masukan kita untuk Kota Tanjung Pinang. Dan saya ingat betul ya, tahun 2002 itu, ya, tahun 2000 kita bentuk itu sebelumnya, itu kan euforia reformasi masih sangat kental. Jadi apa yang menjadi semangat reformasi pada masa itu, nah, itu kita rumuskan menjadi semangat untuk membangun Kota Tanjung Pinang dan kita titipkan kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang. Dan saya ingat betul waktu itu, ya, Bu Suryatati itu kelebihannya dengan mahasiswa komunikatif. Ya. Jadi kalau ada masukan-masukan dari kita, ya kita tinggal SMS ke beliau, Bu, begini. Dan termasuk rumusan Ikatan Mahasiswa Kota Tanjung Pinang itu hasil musyawarah juga kita sampaikan ke Ibu Tati pada masa itu. Jadi saling support, ya? Saling support. Oke. Nah, kemudian Pak Zamzami, di sini kan kita tahu nih sudah 20 tahun. Kira-kira kan pasti setiap momentum itu punya faktor. Nah, faktor apa sih yang paling penting yang membuat Kota Tanjung Pinang ini berhak menjadi kota otonom? Oh ya, baik, saya mungkin sebelum sampai ke sana, sebenarnya saya memang teringat waktu IMTA itu memang mengundang saya kebetulan sebagai narasumber. Dan waktu itu memang sedang hangat-hangatnya reformasi dan semangat dari rekan-rekan mahasiswa yang tergabung dalam IMTA itu untuk turut mendukung terbentuknya kota otonom ya, Tanjung Pinang sebagai kota otonom. Saya ingat dulu ada Bung Ade Angga, ada Winatawira, ya kan, mereka yang sebenarnya mendinamisir ya gerakan-gerakan seperti ini. Kalau saya lihat dari sisi pemerhati lah ya, bukan sebagai aktor atau sebagai aktivis, pada saat pembentukan Kota Tanjung Pinang sebagai kota otonom waktu itu ya, Tanjung Pinang itu kan sudah dijadikan ibu kota ya, ibu kota disahkan sebenarnya sebagai ibu kotanya Provinsi Kepulauan Riau waktu itu, waktu membentuk Provinsi Kepulauan Riau. Nah, otomatis sebenarnya sebagai sebagai ibu kota provinsi dia harus menjadi kota otonom, dia bukan lagi kota kecil. Nah,
karena dia sudah harus menjadi kota besar yang harus merepresentasikan sebuah ibu kota dari sebuah provinsi. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya kalau saya lihat hal-hal yang bersifat waktu itu ya, kalau saya sebagai pemerhati, hal-hal yang sifatnya politik juga muncul. Misalnya bukan kontestasi ya, persaingan untuk mendapatkan akses kepada anggaran-anggaran di pemerintahan ya, di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Waktu itu kan sudah ada Kabupaten Kepulauan Riau yang masih berkantor di Tanjung Pinang ya, waktu itu. Artinya kantor Kabupaten Kepulauan Riau waktu itu sekarang jadi perpustakaan daerah ya, provinsi. Sementara pada saat yang bersamaan ada pemerintahan kota. Maka memang harus ada, barangkali ada maksud agar pemerintahan itu betul tegas. Ada pemerintahan yang mengelola kota, ada pemerintahan yang mengelola kabupaten. Nah, saya kira mungkin itu diantaranya ya, yang selain aspek politis lainnya, Kabupaten Kepulauan Riau waktu itu sangat menonjol, karena dia dianggap sebagai kabupaten induk yang dimekarkan menjadi provinsi. Tapi akhirnya Kabupaten Kepulauan Riau itu ya yang banyak beraktivitas atau kegiatan-kegiatan pembangunan itu terkonsentrasi di Kabupaten Kepulauan Riau. Sementara kota otonom, waktu itu masih kota, pemerintahan kota, tidak terlalu nampak perannya ya, atau tidak terlibat perannya. Oleh karena itu, kalau dia bisa mau lebih nampak terlibat dalam perannya dalam pembangunan khususnya di kota, maka dia harus menjadi kota otonom dan dipimpin oleh pemerintahan yang otonom. Kalau kota administratif dia tidak dipilih wali kotanya, tapi kalau dia otonom dia harus dipilih. Dia punya DPRD sendiri, dia punya pemerintahan wali kota sendiri yang dipilih. Dan kebetulan sejak tahun 2002 waktu kota otonom terbentuk, anggota DPRD yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Riau yang tadinya menjadi anggota DPRD Kepulauan Riau itu dialihkan menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Pinang. Kemudian ditambah dengan tokoh-tokoh melalui namanya satu komite atau yang tugasnya adalah memilih atau mempersiapkan anggota DPRD pengganti antar waktu yang bisa mengisi kekurangan jumlah anggota DPRD di Kota Tanjung Pinang. Jadi motif yang lain mungkin saja kalau misalnya ada kota otonom. Waktu itu saya sering sindir juga, bukan hanya untuk Tanjung Pinang, tapi pembentukan daerah-daerah otonom baru, selain dia menjadi daerah yang memiliki kewenangan sendiri, tapi dia memberikan peluang sendiri, peluang bagi bertambahnya struktur organisasi. Artinya yang tadinya level pemerintahannya kelurahan, dia bisa naik tingkat menjadi level kecamatan, atau bahkan menjadi level pemerintahan kota, pemerintahan yang sifatnya setara dengan pemerintahan daerah tingkat 2, kan gitu. Ya. Jadi ada banyak, termasuk membuka peluang bagi politisi-politisi di Tanjung Pinang untuk mengisi jabatan-jabatan politik di DPRD. Nah, itu saya kira peluang yang menarik juga, di samping ya nanti akan banyak peluang-peluang ekonomi yang sebenarnya terbuka dengan menjadi daerah otonom itu. Mungkin kita beralih ke Bang Ade lagi ya. Ya. Selama 20 tahun ini Bang, menjadi kota otonom, sekilas saja mungkin bagaimana perkembangannya? Kita bicara soal bagaimana perkembangannya. Ya. Menurut perspektif Bang Ade Angga yang kemarin sebagai mahasiswa dan saat ini sebagai tokoh politik ataupun aktivis dalam hal sosial. Ya. Seperti apa? Baik, tentu harus kita akui perkembangan sudah jauh berkembang. Ketika awal-awal pemerintah otonom ini terbentuk ya gitu. Jadi dulu waktu itu ketika reformasi lahir, kemudian ada semangat juga turunan 2 undang-undang. Nah, ini yang membuat banyak kota otonom, bukan hanya Tanjung Pinang, tetapi secara nasional itu dibentuk. Pertama ada undang-undang otonomi daerah,
Undang-Undang 22 tahun 99 kalau saya tidak salah, itu yang membagi kewenangan antara pusat dan daerah. Yang kedua, yang seperti yang dikatakan Bang Zami tadi, ada undang-undang yang berkaitan tentang pembagian keuangan, pendelegasian keuangan. Undang-Undang nomor 23 malah. Undang-Undang 23, seingat saya tahun 99 itu untuk pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Nah, ini yang membuat kota-kota ini yang sebelumnya administratif atau sebelumnya madya ini menjadi bersemangat. Kenapa? Karena kita bisa menentukan nasib sendiri untuk kota kita pada masa itu. Meskipun kalau saat ini kita lihat kewenangan-kewenangan yang ada pada undang-undang otonomi daerah sebelumnya itu sudah banyak dipangkas, termasuk dalam bidang perizinan. Nah, kalau ditanya bagaimana perkembangan, saya kira kita harus akui ya perkembangan sudah banyak sekali. Dari bidang pertumbuhan penduduk itu sudah luar biasa. Kursi DPRD juga sudah bertambah dari sebelumnya 25 menjadi 30. Kemudian dari segi perkembangan infrastruktur juga dengan segala kelebihan dan kekurangan itu juga sudah banyak perubahan semenjak otonomi daerah ini terjadi. Nah, kalau ada peluang dan tantangan, nah itu kita bicara nanti. Tapi kalau bicara perkembangan, apalagi perkembangan ini juga dibantu oleh letak pusat pemerintahan provinsi itu ada di kota Tanjung Pinang. Nah, itu juga sangat membantu perkembangan kota Tanjung Pinang. Baik, oke. Baik pemirsa, perbincangan kita semakin hangat dan semakin seru. Namun kita harus break sebentar dan kita akan kembali setelah jeda. Baik pemirsa, kita kembali lagi bersama dua narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Oke, kita lanjut ya, Bang, Pak. Ya. Dalam segmen kedua ini mungkin kita akan membahas lebih dalam lagi. Tadi kita bahas soal sejarah, sekarang mungkin pertanyaan lebih menjurus ini, Pak. Oke, kita Pak Zamzamin dulu, Pak ya. Oke. Kalau menurut Bapak nih, secara umum pemerintahan otonom yang berjalan selama lebih dari 2 dekade, apakah perlu dievaluasi? Dan jika ada, apa yang paling penting untuk kita evaluasi, Pak? Ya, kalau sekira dalam penyelenggaraan pemerintah itu evaluasi itu suatu keharusan ya. Baik. Jadi setiap kegiatan-kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan berujung kepada evaluasi dan perbaikan-perbaikan. Saya kira itu standar lah itu ya dalam manajemen pemerintahan. Kalau dilihat dari perkembangannya, pasti kita lihat bagaimana Tanjung Pinang ini akhirnya berhasil, misalnya di antara yang paling yang walaupun belum berjalan dengan lancar, misalnya Tanjung Pinang sudah bisa berjuang untuk menjadi sebagian kawasannya sebagai kawasan free trade zone. Okay. Itu satu cara untuk bagaimana Tanjung Pinang itu dijadikan kawasan yang menarik untuk investasi. Karena selama ini Tanjung Pinang kan dianggap seperti kota lama. Lalu muncul di dalam benak orang dulu bahwa sebagai kota lama ini orang berromantika dia menjadi kota sejarah. Kemudian pernah juga dia menjadi kota pendidikan. Tetapi jarang orang berpikir bagaimana Tanjung Pinang itu menjadi satu kota pelabuhan bebas. Pelabuhan yang mendorong terwujudnya kawasan-kawasan perdagangan. Ya, yang mengundang investasi di bidang pariwisata, di bidang keuangan dan sebagainya. Itu waktu itu tidak terpikir seperti itu. Hanya kita berpikir ya kita pernah jadi kota Tanjung Pinang, menjadi kota pendidikan atau kota yang menyimpan sejarah-sejarah masa silam. Tetapi sekarang itu itu tidak ditinggalkan, tetapi dia harus mendapat amunisi baru untuk menjadikan Tanjung Pinang itu betul-betul bukan hanya sekedar dia menjadi warisan sejarah, tapi dia juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi, ya. Karena terus terang di tingkat nasional pun Kepulauan Riau ini ketika disetujui menjadi provinsi ya, sebuah provinsi, dia tetap menjadi harapan nasional untuk menjadi kawasan pusat pertumbuhan. Bahkan sampai pemerintahan Jokowi pun menyatakan berharap Kepulauan Riau itu menjadi kawasan pusat pertumbuhan.
tentu saja pusat pertumbuhan itu kita tahu sekarang sudah ada di Batam, tetapi tidak cukup karena Batam itu sangat tergantung kepada sektor-sektor yang sifatnya sektor investasi luar ya. Sedangkan sektor investasi atau sektor usaha yang lain yang lebih bisa menggerakkan tapi tidak bergantung kepada investasi luar itu masih banyak. Sektor perikanan dalam negeri, karena kita ditopang juga oleh kawasan-kawasan Tanjung Pinang itu kan dia kecil sebenarnya ya. Kalau kita lihat perjalanan kita sampai ke kilometer 14 ke arah Kijang, sampai kilometer 16 ke arah Tanjung Uban. Wilayah cakupannya kecil, tetapi sebenarnya potensinya besar karena pertama dari segi jumlah penduduk yang terkonsentrasi di Kota Tanjung Pinang. Orang-orang yang bekerja di Kota Tanjung Pinang itu umumnya bekerja selain di sektor-sektor formal, jadi pegawai, guru, dan sebagainya, tapi juga ada di sektor-sektor informal yang paling banyak. Memanfaatkan keramaian kota, maka sektor informal itu tumbuh. Nah, saya kira itu yang sebenarnya menjadikan Tanjung Pinang itu memiliki banyak peluang dan tantangan yang bisa dieksplor supaya dia bisa lebih maju lah dalam arti itu ya. Ditambah lagi ya seperti yang dikatakan Bung Ade Angga, dengan statusnya sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, di mana pusat pemerintahan Kota Tanjung Provinsi Kepulauan Riau itu ada di Tanjung Pinang. Dia mendapatkan keunggulan komparatif lebih besar. Istilahnya keunggulan komparatif itu artinya dia mendapat keunggulan yang secara tidak perlu dia diberikan berkah sebagai kota yang memiliki keunggulan. Dia mendapatkan, apalagi sekarang dengan pemerintahan sekarang, Tanjung Pinang diberikan perhatian besar dalam bidang pembangunan infrastrukturnya. Jadi sebenarnya Tanjung Pinang relatif cukup beruntung sekarang ini ya. Dan yang paling menonjol sekarang, selain tadi disebutkan jumlah anggota DPRD, itu dikaitkan dengan jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk kita pada pada sensus tahun 2010 itu tidak sampai 200.000 jiwa. Tapi setelah setelah sensus tahun 2020 yang lalu, jumlah penduduk kita di atas 200.000 jiwa, sekitar 219 atau berapa ya saya ingat itu. Nah itu akan menambah, selain posisi DPRD yang sekarang menjadi 30 kursi ya Pak Ade Angga. Kemudian dia menjadi motor lah, karena penduduknya makin lama makin banyak, motor untuk menggerakkan ekonomi. Sehingga kalau kita lihat anggaran APBD Kota Tanjung Pinang sekarang sudah mencapai 1 triliun lebih ya. Itu di masa lalu tuh jarang kita mencapai tahap sampai ke 1 triliun ya Pak Ade Angga ya. Karena potensi untuk menjadi otonom itu kan seperti yang saya katakan tadi, dia harus mandiri. Salah satu kemandirian yang biasanya diukur itu adalah kemampuan menggali pendapatan asli daerah. Ya, pendapatan asli daerah yang ada di Tanjung Pinang cukup banyak, karena dengan jumlah penduduk yang makin bertambah, tentu akan menggerakkan sektor-sektor usaha lain, baik yang formal maupun informal, sehingga dia bisa menggenerate pendapatan bagi pendapatan asli daerah yang bisa menopang sektor di APBD kita, anggaran pendapatan belanja daerah kita. Sejauh ini berdasarkan pemerhati ataupun berdasarkan pengamatan Pak Zamzam ini, yang Bapak sebutkan tadi mungkin dengan peluang ini dan itu, bagaimana sekarang Pak? Ya, peluang-peluang itu saya kira di sisi masyarakat itu sangat dinamis ya. Masyarakat kita bisa memanfaatkan peluang-peluang itu. Tentu saja ada kekecewaan, misalnya dalam hal misalnya mendapatkan peluang akses terhadap anggaran yang ada di pemerintahan. Saya kira itu di mana-mana sering terjadi, karena anggaran pemerintahan sangat terbatas. Dia seperti kue yang harus dibagi ke dalam berbagai sektor. Kalau kita lihat struktur APBN kita itu hampir 60% atau 70% barangkali ya Bung Ade, itu habis pada anggaran untuk biaya rutin, bayar gaji pegawai, belanja pemerintah dan sebagainya. Sementara belanja untuk publik, nah itu yang sisanya. Belanja publik inilah yang kita sebut kue yang harus dibagi-bagi, didistribusi kepada sektor-sektor yang lain, sektor wirausaha kita, pengusaha, kontraktor dan sebagainya.
Nah, saya kira itu yang barangkali harus diperbaiki agar sektor anggaran atau belanja bagi publik itu harus makin lama makin berkembang. Karena belanja publik itu sebenarnya amanah bagi para pemimpin untuk menjadikan pemerintahan itu memang betul-betul mengurusi urusan publik, bukan mengurusi urusan aparatur pemerintah saja. Gitu. Semoga ini menjadi catatan penting bagi pemerintah Kota Tanjung Pinang. Saran dari Pak Zamzami mungkin bisa kita dengarkan. Dan kemudian kita beralih ke Bang Ade Angga. Jika tadi Pak Zamzami mengatakan bahwa Tanjung Pinang sudah berkembang dan berbagai macam potensi-potensi yang seharusnya bisa kita gali lebih banyak, dan dia berkembang dan mendapatkan anugerah tadi Bang Ade Angga bilang, sebuah anugerah atau berkah bahwa Tanjung Pinang ini menjadi kota yang punya keunggulan. Nah, dengan begitu saat ini kita bisa lihat lagi dengan anugerah dan berkah tadi banyak sekali nih Bang penghargaan kota layak anak. Banyak sekali. Kalau di COVID-19 mungkin kemarin kita dapat prestasi yang pertama tertinggi pencapaian vaksinasi 1-2. Nah, kita harus lihat apakah ini relate ataupun punya apa namanya nih ya, berhubung atau gimana ya, lebih dengan prestasi yang kita miliki yang kita capai ini, apakah ini sejalan dengan pelayanan masyarakat ataupun kesejahteraan masyarakat? Menurut Bang Ade Angga seperti apa? Baik, ini pertanyaan menarik ini. Prestasi-prestasi tadi itu kita tentu apresiasi bahwa ada penghargaan konkret dari kerja-kerja pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Namun demikian tentu juga masih banyak pekerjaan-pekerjaan rumah tadi dalam konteks evaluasi pemerintahan dan dalam konteks kesejahteraan. Nah, saya ambil catatan begini. Untuk evaluasi pemerintahan misalnya, kita itu dari segi pendidikan sangat kurang sekali ruang kelas belajar, itu bahkan mencapai ratusan ruang kelas belajar. Sangat kurang. Yang kedua, kita juga butuh distribusi yang adil letak sekolah antara Tanjung Pinang Timur dan Tanjung Pinang Barat. Penduduknya banyak di Tanjung Pinang Barat, di Tanjung Pinang Timur, tetapi sekolah di tingkat SMP dan SMA itu banyaknya di Tanjung Pinang Barat. Itu pekerjaan rumah kita yang pertama. Pekerjaan rumah kita yang kedua adalah bagaimana mengatasi misalnya lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan ini ya usia-usia kami misalnya ketika sekolah kemudian tamat itu di Tanjung Pinang, kita mau kerja apa? Ya, anak-anak sekarang yang kuliah di berbagai macam kampus di Tanjung Pinang juga setelah mereka tamat kuliah mereka mau kerja apa? Nah, di tahun 2021 kita baca survei BPS misalnya, memang terjadi penurunan tingkat pengangguran. Ya, karena mungkin waktu 2020 mungkin COVID sekitar 9 ribuan pengangguran, kemudian di 2021 itu sekarang tinggal menjadi 6 ribuan. Tetapi harus diingat karena tadi bertanya tentang kesejahteraan, angka kemiskinan kita bertambah. Dan ini menjadi pekerjaan rumah yang luar biasa yang harus kita atasi segera. Di satu sisi tingkat pengangguran berkurang, tetapi tingkat kemiskinan kita kok bertambah gitu. Dan angkanya cukup fantastis. Sekarang ini tingkat pengangguran di Kota Tanjung Pinang BPS 2021 itu hampir mencapai 21.000 orang. Hampir mencapai 21.000 orang. Artinya apa? Ada pekerjaan rumah bahwa lapangan pekerjaan harus segera difikirkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Ini ke depan anak-anak kita ini mau kerja apa. Nah, maka sebetulnya berhubungan tadi kita juga kurang memanfaatkan status free trade zone kita yang ada. Ya, pemerintah Kota Tanjung Pinang semestinya bisa lebih memfasilitasi infrastruktur ya untuk bisa masuk investasi-investasi dari luar. Kita nggak usah bicara investasi asing, ya investasi lokal juga seharusnya bisa masuk. Nah, pekerjaan kita berikutnya, ini Mas Darul jangan salah, kita punya pekerjaan rumah di bidang transportasi. Ya, mau dibangun jalan sepanjang apapun di Kota Tanjung Pinang, mau dibagusin jalan sepanjang apapun di Kota Tanjung Pinang, ini dalam beberapa tahun ke depan kita akan berhadapan dengan kemacetan. Kenapa? Karena orang yang menggunakan kendaraan pribadi di Kota Tanjung Pinang ini jumlahnya sangat tinggi sekali. Nah, kita bisa survei secara ya kasat mata saja bagaimana jumlah kendaraan yang berada di kantor-kantor pemerintahan.
Ya, di kantor Senggarang coba lihat itu hampir semua pegawai bawa mobil. Di kantor Dompa Pemprov hampir semua orang bawa mobil. Kita bisa lihat secara kasat mata anak-anak sekolah yang membawa kendaraan. Saya kemarin makan di depan SMA 2, saya tanya ini lapangan parkir untuk siapa? Nah, rupanya itu dibeli oleh SMA 2 dan direncanakan untuk parkir lebih kurang 200 motor. Bayangkan satu sekolah SMA saja 200 motor, kita kali ada berapa sekolah di Tanjung Pinang. Nah, pekerjaan rumah berikutnya adalah bahwa kita harus menyiapkan moda transportasi terpadu untuk Kota Tanjung Pinang yang bisa mengurangi jumlah penggunaan kendaraan pribadi. Apakah itu dengan transportasi massal, apakah itu dengan memperbanyak ruas-ruas orang untuk menggunakan trotoar atau berjalan kaki, atau juga apakah dengan menggunakan sub-sub transportasi yang ada dari pusat jalan utama ke jalan-jalan arteri, kira-kira seperti itu. Nah, pekerjaan berikutnya kita juga punya pekerjaan banjir. Ya, kita belum, saya selalu katakan nih, kita belum punya blueprint bagaimana sih drainase utama Kota Tanjung Pinang ini seperti apa, sehingga kalau sudah musim hujan ditambah lagi musim pasang dalam, nah ini menjadi banjir yang sewaktu-waktu kapan saja bisa terjadi. Jadi saya kira di samping pencapaian prestasi Kota Tanjung Pinang yang patut kita apresiasi, tapi kita juga punya pekerjaan rumah ke depan yang harus sama-sama kita pikirkan ini bagaimana mengatasi. Karena saya tahu persis bahwa karena pengalaman di DPRD, sebetulnya kemampuan fiskal kita ini sangat terbatas. Kemampuan keuangan kita ini sangat terbatas. APBD betul kata Bang Zamri 1 triliun, tetapi dari 1 triliun itu banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan rutin, ya. Banyak sekali untuk kegiatan-kegiatan rutin, termasuk gaji, tunjangan, apakah itu di bidang pemerintahan itu sendiri, di bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Nah, maka ke depan saya kira pemerintah harus berpikir bagaimana menjemput bola, menambah kekuatan fiskal di Kota Tanjung Pinang ini. Nah, saya sih apresiasi Pemprov Kepri banyak sekali program-program yang dengan jumlah uang yang luar biasa di Kota Tanjung Pinang. Nah, ke depan juga harus bagaimana APBN yang harus banyak masuk ke Kota Tanjung Pinang. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah mungkin dari segmen kedua ini pembicaraan kita semakin mengarah dan semakin seru. Dan pemirsa GoTV jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda. Pemirsa GoTV, kita kembali lagi untuk membahas tentang HUT otonom ke-20 tahun Kota Tanjung Pinang bersama narasumber yang luar biasa kita ini. Nah, Pak Zamzami, ya mungkin ini di segmen ketiga ini mungkin kita akan membahas lebih dalam lagi, atau kita lebih memberikan pandangan-pandangan yang sifatnya membangun untuk Kota Tanjung Pinang. Nah, kedepannya apa yang harus dikejar Kota Tanjung Pinang ini agar cita-cita ekonomi ini dapat terwujud, Pak? Kalau saya, kota itu secara asasnya dia sebenarnya hadir untuk memberikan kenyamanan bagi warga yang hidup di dalamnya, ya kan? Sebenarnya asas itu kenyamanan. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer maupun sekunder sebenarnya sudah cukup tersedia karena dia bersifat kota, berbeda dengan pemerintah desa, ya. Tetapi justru itulah yang menjadi PR seperti yang dikatakan tadi dari pemerintah, siapapun yang mendapatkan mandat sebagai pemimpin di Kota Tanjung Pinang. Saya membayangkan dulu, selain kita bicara tentang Tanjung Pinang tetap menjadi sentra pendidikan, dia juga menjadi kota yang nyaman bagi warganya. Di antara yang akhirnya kemudian digagas adalah menjadikan Tanjung Pinang sebagai smart city itu.
Saya ingat Tanjung Pinang digagas sebagai smart city sudah lama, tetapi aksinya itu tidak terlalu signifikan nampak. Ya, apa yang dimaksud dengan smart city itu kan artinya kota itu minimal dia terintegrasi dengan jaringan-jaringan yang kalau smart city biasanya jaringannya itu IoT itu. IoT itu Internet of Things ya. Nah, tapi itu tidak ada. Nah, kita saya pergi misalnya Ho Chi Minh itu Vietnam, kota memang kota lama yang bekas perang, tapi mereka menyediakan spot-spot internet itu juga tidak pelit gitu ya. Artinya warga itu bisa kemana, di situ ada internet dan internetnya cepat dengan 100 gigabyte untuk bandwidthnya. Nah, kita mungkin belum sampai ke sana. Paling tidak kita punya untuk itu. Saya kira dulu pernah juga saya lihat di beberapa titik tempat taman-taman di Kota Tanjung Pinang itu disediakan seperti hotspot ya, wifi ya. Tapi sekarang kita tidak lihat lagi, ya. Nah, itu sebenarnya basicnya untuk menjadi smart city. Sebenarnya smart city itu selain ditopang oleh kemampuan IoT itu juga seperti tadi saya setuju dengan bagaimana membenahi transportasi kota. Karena Kota Tanjung Pinang nanti makin lama makin akan berkembang, bukan hanya di Tanjung Pinang Barat dan Tanjung Pinang Timur saja, tapi Senggarang dan Dompa itu menjadi pusat-pusat pertumbuhan penduduk yang baru. Tempat orang berlalu lalang. Dan kita sudah rasakan sekarang bagaimana macetnya jalan-jalan protokol di Tanjung Pinang itu kalau pada jam-jam kerja. Apa yang harus dilakukan, apa yang direncanakan, apa yang dirancang oleh para pemangku kebijakan di Kota Tanjung Pinang. Sampai sekarang terus terang, saya sebagai akademisi memang belum, ataukah saya karena kuper atau kudet, nggak tahu, tapi saya belum dengar itu apa usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota. Barangkali mereka masih menikmati euforia kita sebagai kota yang berhasil mengatasi COVID-19 itu. Tetapi setelah itu apa yang harus dilakukan? Belum. Kita masih, saya lihat para pemangku kebijakan di Kota Tanjung Pinang memang sama sekali tidak berpikir tentang itu. Baik di eksekutif maupun legislatif, dengan segala permohonan maaf saya untuk mengatakan ini ya. Saya lihat di legislatif juga demikian. Tidak sama sekali ada semacam visi untuk mengkritik kebijakan-kebijakan dari pemerintah, sehingga akhirnya memang pemerintah eksekutif maupun legislatif ini sama-sama belum berhasil meyakinkan bahwa Tanjung Pinang ini dalam usia 20 tahun ini kedepannya dia akan menjadi apa yang kita bayangkan menjadi kota yang memberikan kenyamanan kepada warganya, memiliki transportasi yang nyaman, terintegrasi, dan dia menjadi kota smart city, kota cerdas seperti yang dicita-citakan kemarin. Kenapa itu penting? Bukan hanya dia menjadi pusat pemerintahan kota Provinsi Kepulauan Riau, dia menjadi potret beranda depan Indonesia yang berhadapan dengan negara-negara tetangga kita yang mungkin kita anggap lebih maju. Kita tidak mengatakan kita akan menyamai mereka, paling tidak sebagai beranda depan, dia soleannya tuh harus lebih indah daripada beranda belakang. Ya, saya kira itu. Baik. Jadi kesimpulannya mungkin Kota Tanjung Pinang saat ini masih belum bergerak aktif. Belum. Saya kira bisa dinilai masih pasif ya, Pak ya. Pasif. Saya kira yang pemerintahan era ini nampaknya memang betul-betul pasif lah. Pasif. Mohon maaf saya harus mengatakan itu. Ya, itu mungkin secara penilaian kita pribadi mungkin atau secara pemerhati Bapak berhak untuk memberikan penilaian itu, dan memang seharusnya kritik maupun saran ini menjadi hal yang membangun bagi pemerintah Kota Tanjung Pinang, khususnya dalam rangka HUT otonom ke-21 tahun. Nah, kemudian kita beralih lagi kepada Bang Ade Angga. Ya. Saya mau bicara soal tantangan ini, Bang. Ya. Tantangan apa nih, Bang? Mungkin kita bisa melihat ke depannya nih, tantangannya Tanjung Pinang nih apa nih? Ya. Menurut Abang nih, bagaimana nih ke depannya, seperti apa sih tantangan untuk Tanjung Pinang? Jadi orang yang mau maju itu kan orang yang melihat masalah yang ada itu bukan sebagai sebuah masalah, tetapi sebuah tantangan. Tantangan untuk diatasi. Saya tadi singgung masalah lapangan pekerjaan dan tingkat kemiskinan. Sebenarnya kita tidak perlu malu lah mengatakan bahwa ada masalah lapangan pekerjaan, ada masalah kemiskinan. 20.000 itu, hampir 21.000 itu bukan angka yang kecil.
Itu angka yang luar biasa. Baik. Bahkan kalau orang ilmu sosial satu aja orang yang miskin, kita sudah harus memikirkan penyelesaiannya. Nah, maka langkah-langkah ini kita harus fokus ya. Fokusnya apa? Yaitu membangun perekonomian, membangun perdagangan. Perekonomian dan perekonomian ini bisa dibangun kalau terjadi perdagangan yang bagus di kota ini. Bagaimana sembako murah? Sembako kita lebih mahal daripada daerah Jawa. Oh ya? Iya. Nah, makanya sembako murah ini misalnya bagaimana memanfaatkan letak strategis kita yang dekat dengan luar negeri, Singapura dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana membangun perekonomian misalnya pariwisata. Ya kita membangunlah, ada linkage ya antara misalnya orang yang mengunjungi Batam, bagaimana kita tarik juga ke sini, orang yang mengunjungi Bintan, bagaimana kita tarik juga ke sini, karena Kepri ini sudah sebelum Covid ini sudah nomor 2 kunjungan wisata terbesar. Ya kita sudah mengalahkan Jakarta waktu itu ya. Jadi Bali, Kepri, Jakarta. Yang sebelumnya Bali, Jakarta, Kepri. Kunjungan kita sudah mencapai lebih kurang setiap tahun itu mencapai kalau saya tidak salah 2 juta ya, kunjungan turis. Nah ini bagaimana membangun perekonomian. Kemudian kita punya seperti yang Bang Zamzami tadi bilang, kita punya peluang emas yang tidak kita manfaatkan. Yaitu kita punya lebih kurang, kalau saya tidak salah lebih kurang 2.000 hektar itu status FTZ. Ya, 3.000. 3.000 bahkan mencapai 3.000 hektar. Nah kenapa pemerintah ini misalnya ya, pemerintah tidak satu, ini masalahnya ada, kenapa? Lahannya masih punya orang lain. Kenapa pemerintah tidak fokus membebaskan lahan ini? Saya tidak bilang seluruhnya, tetapi mengambil contoh. Kemudian kenapa pemerintah tidak membangun misalnya pergudangan? Sudah kita fasilitasi. Nah, kalau kita menunggu investor datang, kemudian dia harus beli tanah, bebaskan tanah, dia harus membangun gudang, listriknya nggak ada, airnya nggak ada. Saya kira ini bisa untuk menstimulus. Saya tidak mengatakan harus membangun seluruhnya, tetapi mesti ada percontohan yang dibangun memanfaatkan FTZ ini, karena ini sebetulnya berkah luar biasa untuk kota Tanjung Pinang, tetapi tidak dimanfaatkan. Nah yang ketiga, bagaimana fokus juga untuk perekonomian. Sebetulnya kota yang mana status kota sebagai pendidikan itu rata-rata perekonomian juga bagus kok. Nah, kenapa kita misalnya tidak ya sudah fokus ini kampus-kampus yang ada di Tanjung Pinang, ya kita bantu promosikan keluar supaya orang juga kuliah di kota Tanjung Pinang. Sebagaimana yang pernah terjadi di masa-masa lalu. Itu luar biasa. Itu anak-anak kampus, anak mahasiswa itu rumah kos penuh, ya. Itu warung-warung juga laris. Kemudian transportasi mereka juga gunakan, kedai-kedai juga mereka. Dan itu berlanjut terus tahun. Nah ini strategi-strategi ini harus difikirkan oleh pemerintah ke depan, saya kira. Karena itu. mengingat mungkin masalah tadi yang Bang Ade Angga tadi bilang, 20 tahun masalah kemiskinan ya Pak ya. Jadi saya pernah bahas juga dengan beberapa teman-teman akademisi dari Stisipol juga, bahwa memang kemiskinan ini adalah masalah multidimensi, multidimensi yang memang menjadi sebuah ini, dan memang harus dipikirkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang bagaimana caranya membuat para OPD untuk lebih kompak lagi. Betul. Nah terus BLK, kita pernah nggak memanfaatkan BLK ini sebagai betul-betul sarana untuk melatih skill anak-anak kita, ya. Nah, sekarang saya kalau berhitung ya, kalau mau cari ijazah untuk memperbanyak uang, itu sebetulnya bukan dengan S2 atau S3 sebetulnya, tetapi memperbanyak sertifikasi yang ada. Betul. Nah, pelatihan. Oh ya, pelatihan, sertifikasi yang ada. Apakah itu sertifikasi misalnya AC kah, atau sertifikasi appraisal, sertifikasi K3, keselamatan kerja, dan itu dibutuhkan di dunia pekerjaan kerja. Ya. Baik. Di masa depan memang rekrutmen tenaga kerja itu bukan hanya ijazah kelulusan itu saja, tapi betul tadi sertifikasi kompetensi. Jadi sertifikasi itu kan untuk menunjukkan seseorang tuh kompeten atau tidak dalam melaksanakan pekerjaan itu. Dan itu bukan hanya untuk Indonesia, Tanjung Pinang atau Indonesia saja, dia bisa dimanfaatkan di luar negeri. Betul sekali. Sertifikasi. Artinya, sayang ya. Ternyata banyak PR kita ya Pak. Nah kemudian mari kita mungkin kita akan berangsur ke masalah tentang yang mungkin ini sifatnya seperti cenayang ini Bang. Pak, saya ingin menanyakan pendapat Pak Zam ya, untuk melihat Tanjung Pinang dalam 10 tahun ke depan. Seperti apa kira-kira? Kalau melihat dari kondisi saat ini,
Kita kan pernah tahu nih, apa yang kamu lakukan hari ini itu akan terjadi di yang akan datang. Oke, seperti apa 10 tahun ke depan? 10 tahun yang akan datang kalau pada mulai hari ini kita tidak menyusun blueprint atau batu loncat, memang kita nggak tahu akan terjadi apa 10 tahun yang akan datang. Kalau kita tidak serius, Pak. Kalau tidak rancang dari sekarang. Oleh karena itu, kalau saya nggak tahu karena usia saya pun mungkin barangkali nggak sampai nanti ke depan. Tetapi kita berharap Tanjung Pinang ke depan itu seperti yang saya katakan tadi, kita sudah menjadi kota cerdas, di mana kenyamanan warganya terpenuhi dengan sarana transportasi yang terintegrasi, yang nyaman gitu ya. Kemudian barangkali kota ini betul-betul menjadi kota yang kota di mana orang rindu untuk datang balik ke Tanjung Pinang gitu, ya kan itu. Nah, cuman apa yang harus dilakukan, apa yang harus tersedia yang sekarang belum ada. Nah, saya barangkali itu harus dirancang dari sekarang. Saya terus terang seperti yang saya katakan tadi, barangkali saya masih kurang update atau kudet terhadap apa yang dirancang oleh para penyelenggara pemerintahan di Kota Tanjung Pinang ini untuk 10 tahun ke depan. Terus terang harapan itu belum ada. Kita berharap nantilah kalau ada pergantian pemerintahan atau kepemimpinan baru, mereka harus punya visi ke sana. Tanjung Pinang itu 10 tahun, 20 tahun ke depan itu harus menjadi apa? Apakah menjadi seperti Hong Kong atau menjadi New York dan sebagainya. Oke, Bang Adi, bagaimana 10 tahun? Iya, baik. Sebetulnya bukan cenayang ya. Kalau dalam ilmu akademisi itu ada yang namanya futurolog ya. Futurolog. Memprediksi masa depan berdasarkan fenomena yang ada. Nah, saya tidak bisa katakan Tanjung Pinang ini ke depan seperti apa, tapi kalau dari fenomena-fenomena yang ada, ke depan itu akan banyak orang yang kerja di Tanjung Pinang tetapi tinggalnya di Kabupaten Bintan. Dan itu akan terbalik kalau sekarang kan orang kerjanya di Kabupaten Bintan, Pegawai Bintan itu tinggalnya di Tanjung Pinang. Karena kepadatan penduduk, kepadatan wilayah kita. Coba lihat sekarang arah perumahan itu sudah semakin ke arah kabupaten, semakin ke tepi. Semakin ke tepi. Nah, besok juga ke depan kalau kita baca dari fenomena yang ada, kalau tidak dibenahi, Tanjung Pinang akan macet. Itu sudah pasti. Nah, ke depan juga kalau kita menggunakan fenomena-fenomena yang ada, kalau kita tidak atasi, maka lapangan pekerjaan, tingkat kemiskinan juga akan begini-begini saja. Tetapi saya optimis tetap kalau kita merencanakan kota ini dengan baik, kita memajukan perdagangannya, memajukan perekonomian, kemudian infrastrukturnya kita percantik. Kan kota ini butuh sentuhan bukan hanya infrastruktur dasar, tetapi juga butuh sentuhan keindahan gitu. Nah, kalau itu ditata, dikelola dengan baik, saya yakin ya kota ini akan mampu bersaing. Dan ingat, kita bukan mau bersaing dengan ibu kota provinsi lain, tetapi kita ini dekat dengan Singapura, kita ini dekat dengan Malaysia. Kita harus bersaing misalnya. Nah, kalau dalam dulu orang bicara kompetisi negara, itu sudah lewat. Sekarang orang bicara kompetisi itu antar kota dan beda negara. Jadi kompetitifnya, jadi city kompetitif itu adalah bagaimana sih Tanjung Pinang dengan Johor, bagaimana sih Tanjung Pinang dengan misalnya Malaka, bagaimana Tanjung Pinang dengan kota-kota maju lainnya. Nah, itu yang harus dibangun. Nah, tapi saya yakin percaya kalau ini dikelola, dirancang dengan bagus, dievaluasi secara rutin, saya yakin Tanjung Pinang karena kita punya letak strategis dengan negara asing, kita punya kelebihan. Kita punya FTZ, kita punya kelebihan, ini ibu kota provinsi Kepri. Saya yakin dan percaya dengan pengelolaan yang bagus, dengan perencanaan yang bagus, ya Tanjung Pinang akan lebih maju 10 tahun lagi. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Dan saat ini mungkin kita sudah masuk ke segmen closing statement ini. Ya, Pak Zamzami, dipersilahkan singkat saja closing statementnya seperti apa? Saya ucapkan selamat ulang tahun Kota Otonom Tanjung Pinang yang ke-20 ya. 21. Oh, yang ke-21 ya. Mudah-mudahan para stakeholder dan masyarakatnya menjadi semakin cerdas hidup di kota yang cerdas seperti ini, dan kita bisa melihat bagaimana rancangan hari ini akan membangun Tanjung Pinang di masa yang akan datang. Demikian ya. Bang Ade Angga? Baik, saya juga mengucapkan selamat HUT Otonom ke-21 Kota Tanjung Pinang. Ya, kita harapkan kota ini tentu semakin maju dan bisa menjadi pusat perdagangan,
Ya saya tadi lupa sentuh sebetulnya bahwa seharusnya Kota Tanjung Pinang ini kan bisa menjadi hub perdagangan pulau-pulau yang ada di luar kita, begitu. Jadi bukan Kota Batam, semestinya Tanjung Pinang yang dari Natuna, dari Lingga, dari Karimun, mestinya kita menjadi hub dan kita harapkan ke depan kota ini semakin maju, rakyatnya sejahtera, pendidikannya semakin meningkat, dan kualitas kehidupan dan kemampuan daya beli masyarakat juga semakin meningkat. Kira itu. Terima kasih. Baik, pemirsa GoTV, closing statement dari para narasumber kita yang luar biasa tadi merupakan tanda berakhirnya diskusi kita hari ini. Selamat hari ulang tahun otonom Kota Tanjung Pinang ke-21 tahun. Tetap cintai kota kita, karena Tanjung Pinang kampung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.